Ketika seseorang menunaikan sholat nafilah di luar sholat yang pokoknya, maka seakan-akan ia menyempurnakan, menambah kesempurnaannya ya dalam hal menaati Allah Subhanahu wa taala, bertambah ketaatannya. Sahih Muslim, ketika seorang Arab Badui berkonsultasi pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ajarkan, tunjukkan padaku amalan yang singkat, padat, tapi berpotensi memasukkan aku ke surga." Kan? Nabi SAW mengajarkan, ya engkau tunaikan sholat yang pokok. Allah mewajibkan kepadamu 5 waktu, illa antatawwa, kecuali engkau ingin menambah ketaatan kepada Allah, ingin menyempurnakan ketaatanmu, tambah lagi, silahkan tunaikan yang sunnah-sunnah. Quran di pokoknya surah ke-17 misalnya, Al-Isra di ayat yang ke-79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, dan di antara sebagian malam itu jika engkau ingin bangun menunaikan ibadah, menyempurnakan ibadah ketaatanmu kepada Allah di waktu malam, silahkan tunaikan tahajud, melengkapi kekurangan-kekurangan sifat ya yang terkait dengan satu, bisa kekhusyuan, orang sholat lebih baik perilakunya, lebih tertata, dia beraktivitas, lebih bisa menjaga bagian tubuh dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Intinya dia banyak berbuat kebaikan. Dia bisa mengatur amal-amal turunan yang lainnya. Ketika masuk kepada aspek hukumnya yang saat dikerjakan, ini ya, dia mendapatkan pahala. Nah itu yang sering kita dapati kan. Kalau tak mampu melakukan itu karena uzur tertentu pun tidak berdosa. Di setiap amalan nafilah ini ada keutamaannya yang tentunya berbeda dengan keutamaan sholat apa? Fardu, yang bahkan boleh jadi nggak didapati dalam sholat fardu, yang hadisnya sangat viral sekali. Man shallal ghadata fil jama'ati, siapa yang menunaikan sholat fardu subuh dengan berjamaah, kemudian tsumma yaqudu yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tiba awal duha, yaitu syuruk. Ya, kemudian dia tsumma yusalli rak'atain, dia salat 2 rakaat, fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Kata Nabi, sempurna. Psikologi manusia umumnya kalau ingin mengerjakan sesuatu butuh motivasi. Yang dia dapatkan apa? Jarang motivasinya ketaatan, jarang. Kecuali punya tingkat keimanan yang sangat tinggi. Jadi ketika disebutkan sholat sunnah, jangan gambaran begini ya, cuma sunnah nggak apa-apa nggak ngerjain juga, bukan ya, karena definisi sunnah itu bukan ke situ ya. Ketika kita bawa ke dalam nuansa ibadah, ke fikih, ada pahala di situ. Sayang ada sesuatu yang hilang, sementara itu bisa dilakukan. Dalilnya Quran surah 17 ayat 79. Wa minal laili, dan dari sebagian malam ya, fatahajjad, maka bergegaslah engkau untuk bangun menunaikan tahajud nafilah. Kita temukan kata nafilahnya ya. Sekalipun sholat itu bukan sholat yang pokok yang ditetapkan untukmu, Allah sangat memahami dan mendetil pada keadaan hambanya, karena memang Allah penciptanya ya. Tidak semua hambanya memang ya memiliki motivasi yang mendorong ia untuk bisa bangun di malam hari menunaikan sholat. Artinya berbahagialah ketika Anda mampu bangun di malam hari untuk menunaikan tahajud, berarti Anda dinilai oleh Allah, digolongkan, dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang mampu menambah ketaatan. Hajadah ini bermakna satu aktivitas yang dikerjakan di malam hari setelah diawali dengan tidur terlebih dahulu. Kata hajada menjadi tahajjada, memberikan kesan bahwa kesungguhan, keseriusan untuk mengerjakan aktivitas di malam hari setelah tidur terlebih dahulu, walaupun itu tidak mudah dilakukan, tapi dia menumbuhkan motivasi berkali lipat untuk mewujudkan itu. Tunaikan sholat ya, yang didahului dengan tidur. Ini bukan begadang malamnya tunaikan, tidak. Nanti itu perbedaannya dengan qiyamul lail. Satu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Boleh jadi dengan kesungguhan menunaikan sholat itu, Allah akan menempatkanmu, mengangkatmu, menempatkanmu di tempat yang terbaik. Dua, waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya, dan untuk meraih ini dibimbing oleh Allah cara memulainya. Tiga, dalam menjalani itu ada tantangan. Wa akhrijni mukhraja sidqin, maka Allah pun memberikan solusi. Dan saya punya Allah yang nggak ada batas gitu. Allahu Akbar itu sebetulnya identitas yang harus melekat pada jiwa itu. Ya, waj'alni min ladunka sultanan
nasira, mendapatkan langsung pertolongan dari Allah.